Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpita Julerna, NIM 20110204001. Saya dari lokal Tedris Biologi 3A, dosen pembimbing Pehendra Lartiman SSI MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor pembatas, yang mana submateri pertama mengenai hukum minimum Liebig, yang kedua hukum toleransi Selford, yang ketiga faktor pembatas, yang keempat faktor fisik sebagai faktor pembatas, yang kelima kisaran toleransi. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum minimum Liebig, yang mana pada keadaan yang kritis bahwa bahan pendukung kehidupan suatu organisme yang tersedia dalam jumlah minimum bertindak sebagai faktor pembatas. Nah, adapun menurut ahli Justus Liebig pada tahun 1840 menemukan hasil tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara seperti N, P, K yang diperlukan dalam jumlah banyak, tetapi oleh mineral seperti magnesium yang diperlukan dalam jumlah sedikit oleh tanaman. Yang mana contoh untuk hukum minimum Liebig ini seperti CO2 dan H2O jumlahnya banyak sehingga tidak membatasi. Fosfor jumlahnya sedikit di alam sehingga fosfor merupakan faktor pembatas pertumbuhan dan reproduksi. Nah, untuk hukum minimum Liebig telah diterapkan pada program pengendalian lingkungan terhadap organisme. Namun, hukum minimum Liebig ini hanya dapat diterapkan pada habitat atau ekosistem dengan arus energi dan materi yang masuk seimbang dengan yang keluar. Kemudian adapun permasalahan dalam hukum minimum Liebig, yang pertama itu hukum minimum hanya berperan dengan baik untuk materi kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor lainnya seperti suhu dan cahaya. Yang ketiga, tidak memperhitungkan interaksi berbagai unsur hara dan faktor-faktor lingkungan. Yang keempat, hukum ini berlaku hanya dalam kondisi keseimbangan yang dinamis. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum toleransi Selford, yang mana kegagalan suatu organisme dalam mempertahankan hidupnya dapat ditentukan oleh kekurangan dan kelebihan, atau yang dimaksud dengan kuantitatif dan kualitatif, yang mana beberapa faktor yang mendekati batas toleransinya. Untuk kisaran minimum merupakan batas toleransi yang digambarkan sebagai hukum toleransi Selford, yang mana pada tahun 1913. Dengan mengetahui kisaran toleransi suatu organisme dapat ditentukan keberadaan dan penyebaran organisme tersebut. Kemudian bukan hanya dalam jumlah sedikit atau rendah yang bersifat membatasi, tetapi juga dalam jumlah yang berlebihan atau tinggi. Nah, kemudian adapun beberapa asas tambahan terhadap hukum toleransi dapat dinyatakan. Yang pertama, bila keadaan tidak optimum untuk suatu faktor, maka batas toleransi terhadap faktor ekologi yang lain dapat dikurangi. Yang kedua, organisme dapat memiliki kisaran toleransi yang lebar bagi satu faktor dan kisaran yang sempit untuk faktor yang lain. Yang ketiga, sering ditemukan bahwa organisme di alam sebenarnya tidak hidup pada kisaran optimum dengan faktor fisik tertentu. Yang keempat, organisme dengan kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor wajar kalau memiliki penyebaran yang paling luas. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pembatas. Faktor pembatas adalah bahan atau faktor penting dalam keadaan minimum, dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Nah, adapun menurut ahli Samingan T pada tahun 1994 menyatakan bahwa untuk dapat bertahan hidup di dalam keadaan tertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor fisik sebagai faktor pembatas. Pertama, suhu. Organisme dapat hidup pada suhu sampai 300 derajat Celcius dengan kisaran suhu 200 sampai 100 derajat Celcius. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari langsung akan merusak atau membunuh protoplasma.
Nah, yang ketiga, kekeruhan, warna, dan bau. Kekeruhan disebabkan oleh partikel-partikel tanah, partikel bahan organik, dan biota remix. Warna air ditentukan warna senyawa atau bahan terlarut dan melayang di dalam air. Bau disebabkan oleh bau dari senyawa atau materi dan gas. Yang keempat, arus dan tekanan air. Arus air tidak hanya mempengaruhi konsentrasi gas dalam air, tetapi juga secara langsung sebagai faktor pembatas. Yang kelima, oksigen terlarut. Pengurangan oksigen dapat dipengaruhi yang pertama, respirasi organisme, yang kedua, penguraian zat organik oleh mikroorganisme, yang ketiga, adanya zat besi, maka oksigen akan dipakai untuk oksidasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kisaran toleransi, yang mana untuk garis putus-putus menggambarkan potensi laju metabolisme dan kisaran aktivitas, yang mana garis langsung melukis pengurang batas toleransi. Yang pertama, beban pengaturan fisiologis yang menaikkan laju metabolisme minimum. Yang kedua, faktor-faktor tambahan di lingkungan yang mengurangi kemampuan metabolik atas khususnya batas atau toleransi. Nah, selanjutnya ini salah satu gambar dari diagram kisaran toleransi dari ekologi. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya kali ini, yaitu faktor pembatas. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.